Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar mukawwirul lail 'alan nahar tazkiratan lizawil qulubi wal absar asyhadu an la ilaha illallah al-birrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili iza saja. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini kita bisa dengan seksama melangkahkan kaki kita untuk menunaikan sholat Jumat di masjid yang penuh kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menegakkan syiar Islam, berdakwah dengan segala pengorbanan, harta, tenaga, air mata, bahkan nyawa beliau untuk tegaknya syariat agama Islam di dunia ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan yang semua yang hadir agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang berkah ini, izinkanlah khatib untuk mengangkat tema tentang surat Ad-Duha. Jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tafsir ada kalanya surat atau ayat itu ada asbabun nuzul. Ada sebab-sebab turunnya Al-Qur'an itu ayat atau surat itu. Surat Ad-Duha dan surat nanti Alam Nasra. Surat Ad-Duha ini adalah surat ke-93. An-Nasra surat yang 94. Apa yang menjadi dasar turunnya surat ini? Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Nabi Muhammad gemetar karena belum pernah dia merasakan goncangan yang begitu menakutkan ketika dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampailah dia di rumah, dia menggigil kedinginan. Dia bilang sama istrinya Khadijah, dassiruni, selimuti aku. Jadi Nabi merasa kedinginan, dia minta diselimuti oleh istrinya Siti Khadijah. Dinginnya yang beliau rasakan ini adalah suatu yang amat berat karena menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ragu apakah ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau bisikan dari setan. Tapi Siti Khadijah istri yang tercinta mengatakan, "Kalla ya habibi." Tidak wahai suamiku, zauji, kasih sayangku. Hadzan namuzul ladzi nuzila ala Musa alaihissalam. Wa namuzul ladzi nazala ala Musa wa Ibrahim wa ala Isa alaihissalam. Tidak wahai suamiku, ini adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Musa, yang membawa wahyu kepada Nabi Ibrahim, yang membawa wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam dan membawa wahyu kepada dirimu. Sehingga ketika Nabi dalam selimut itu dinasihati dan kasih kabar gembira oleh istrinya. Turunlah ayat berikutnya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dari selimutmu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu takbirkanlah, besarkanlah nama Tuhanmu. Ketika Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mulailah Nabi Muhammad berdakwah, mengajak istrinya Khadijah untuk masuk ke dalam Islam. Dia adalah wanita yang pertama dan orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berimanlah Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berimanlah kemudian Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Setelah itu Nabi mulai mengajak para keluarganya, para handai tolan, para kerabat maupun penduduk Mekah. Ketika itu ada seorang wanita yang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu adalah istrinya Abu Lahab. Ketika itu dia mengatakan Muhammad gila,
Muhammad Majnun. Muhammad itu membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran nenek moyang kita, yaitu menyembah berhala. Setelah Nabi berdakwah, terjadi fatrah. Fatrah ini berhentinya wahyu turun selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu Nabi belum menerima wahyu lagi. Sehingga Ummu Jamil mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad taraka ilah, Muhammad taraka syaitan. Jadi Ummu Jamil ini mengatakan dalam Asbabun Nuzul yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhail dalam tafsir Munir, mengatakan bahwasanya Ummul Jamilah ini mengatakan kepada orang-orang Makkah, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Nabi Muhammad tidak dipedulikan oleh Tuhannya. Bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad sudah ditinggal setan. Jadi dia tidak percaya wahyu yang turun adalah wahyu, tetapi wahyu itu adalah dari setan. Sehingga Nabi Muhammad bersedih. Nabi buat merasa, betulkah wahyu ini sudah berhenti? Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah marah kepada saya? Sehingga turunan wadduha wal laili iza saja. Wadduha, demi waktu duha, waktu pagi yang terus meninggi. Wal laili iza saja, dan demi malam apabila telah gelap. Ketiga surat ini turun untuk membangkitkan semangat Nabi Muhammad SAW. Wadduha wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali tidak wahai Muhammad, kami Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, bahkan membencimu. Kalau kita pernah umroh dan haji, namanya haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Makanya ketiga ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidak sekali-kali bahwa Tuhanmu akan meninggalkan kau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Dan yang nanti akan kamu dapatkan lebih baik daripada yang kamu dapatkan sekarang. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan gundah gulana, Nabi Muhammad merasa sedih, merasa ditinggalkan oleh Tuhannya. Ketika itu Allah mengatakan, Allah akan memberikan kepadamu nikmat dan Allah akan ridho kepada nikmat yang kau berikan, yaitu kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mendapatkan engkau dalam keadaan yatim. Yatim kemudian kami memberi perlindungan. Orang Arab itu kalau kita wafat bapaknya, do'al quwwah. Apabila mati ibunya, do'at rahmah. Seorang anak yang yatim itu, kata orang Arab, do'at quwwah, hilang kekuatan yang menjadi sandaran. Kalau kita lihat anak-anak kecil, kalau dia berantem lago, kawas kau, ambo kadu dengan ba ambo. Jadi kekuatan ada bapaknya. Dan apabila dia merasa sedih, kita bertanya, minta pendapat dari ibu. Kasih sayang seorang ibu. Jadi ketika Nabi Muhammad kehilangan bapaknya dalam kandungan, Allah beri dia perlindungan, Allah beri dia kekuatan, sehingga Nabi Muhammad menjadi orang yang besar dunia dan akhirat. Wajadaka ilang fa'akna. Dan kami menemukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan yang tidak ada kekurangan, maka kami beri kecukupan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini fa'ammal yat fala fa'ammasaila falatanhar wa masaila falatanhar wa amma bi nikmati rabbika hadis. Dan orang-orang yang meminta, orang-orang yang miskin itu, janganlah kalian hardik, dan atas nikmat Tuhanmu hendaklah kalian bersyukur. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang khatib ingin sampaikan dalam tema Jumat yang singkat ini, bahwasanya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu. Al-Quran ini turun bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, kita hari ini yang masih hidup. Al-Quran ini menceritakan bagaimana keadaan orang yang ketiga lagi naik-naik daun. Wadduha, demi waktu duha, di saat senja, di saat pagi yang mulai mengangkat terang. Di saat orang-orang karirnya lagi terang-terangnya, lagi naik-naiknya, jadi kepala dinas, jadi sekda, jadi bupati, jadi gubernur. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap bersama dengan orang-orang yang sukses punya jabatan, asal mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadduha wal laili iza saja, demi waktu malam yang semakin sunyi, semakin mencekam, semakin gelap. Ada kalanya orang yang selama berkuasa punya jabatan, jadi kepala dinas mungkin, jadi anggota DPR, orang banyak ngumpul. Tiap hari rumahnya penuh, tiap hari orang datang ke kantor. Kadang orang minta jabatan, kadang orang minta pekerjaan, kadang orang minta uang untuk membantu melunasi hutang-hutang atau untuk membayar rumah sakit.
Di saat masa terang, masa kamu sukses kata Allah Subhanahu wa taala, dan masa kamu jatuh pada kata Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah bersama kamu. Allah tidak akan meninggalkan selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu duha dipilih waktu semakin terang? Karena waktu duha adalah waktu sinar yang paling efektif dalam dunia kesehatan. Di pagi hari itu, kadangkala anak bayi umur 6 bulan sampai setahun itu berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari. Kenapa? Di matahari pagi, yaitu waktu duha, adalah waktu yang baik untuk kulit, waktu yang baik untuk tulang bagi yang bayi. Dan kalau kita waktu COVID dulu, kita juga disuruh berjemur di rumah sakit di waktu-waktu duha. Kita waktu duha, tidak di waktu siang bolong. Kalau siang bolong, kita akan menjadi sakit. Jadi dalam keadaan kita sukses, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kita keadaan jatuh, gelap gulita kelam, tidak ada lagi kawan yang datang, tidak lagi sahabat yang selama ini tiap hari main ke kita, tidak lagi ada buah yang tiap hari datang. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai hamba-hambaku, kecuali kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kamu lalai dan semakin menjauh dariku, maka kamu akan tetap berada dalam kegelapan. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita semua yang hadir bahwasanya ayat ini turun kalau kita ditimpa musibah, gagal dalam berkompetisi, misalnya bangkrut dalam usaha, jangan pernah kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama kita dalam keadaan kita dalam kegelapan, dalam kegagalan, atau dalam keadaan kita terang benderang, atau lagi bersinar-sinarnya karir kita dalam kehidupan di dunia ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Para ulama tafsir mengartikan dua. Yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang pertama, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Sorga nanti lebih baik dari kehidupan dunia hari ini. Di sorga kita tidak ada lagi capek. Di sorga tidak lagi kita pontang-panting cari nafkah. Tetapi di dunia kita masih berusaha pontang-panting mencari nafkah. Ulama menafsirkan arti yang kedua ini, mentakwilkan arti yang kedua ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai kamu yang hari ini mungkin karir kamu lagi mandek, karir kamu lagi mungkin bermasalah, bisnis kamu yang masih hari ini mungkin belum naik-naik, kemudian prestasi anak-anak dalam sekolah belum berhasil. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian berputus asa, berusahalah, nanti walal akhiratu khairul laka minal ula. Bercapek-capeklah dulu. Kalau kita sekolah, belajarlah sungguh-sungguh. Kalau kita berdagang, berbisnislah dengan telaten. Bangun di pagi hari, tutup di sore hari. Kalau kita misalnya punya jabatan, jadilah pejabat yang baik. Jadilah mungkin anak buah yang baik. Sehingga atasan kita akan memberi penilaian, dan suatu saat nanti kita diangkat jenjang karir kita, mungkin dari kabit sampai kepala dinas, mungkin kepada sekda. Jadi ayat Al-Quran ini dalam surat Ad-Duha mengatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan kita lihat hari ini. Mungkin hari ini kita tidak sukses dalam belajar. Mungkin hari ini kita tidak sukses dalam berbisnis. Mungkin hari ini kita tidak naik pangkat-pangkat terus karena kita mungkin tidak dekat sama wali kota atau tidak dekat dengan gubernur. Atau pada hari ini juga kita mungkin jauh daripada usaha-usaha kita hari ini. Mungkin tanggal 14 Februari nanti ada caleg-caleg yang gagal. Mungkin ada yang berhasil. Jangan bersedih hati. Mungkin saat hari ini rumah-rumah ramai didatangi orang maupun tim sukses. Pagi, siang, malam. Nanti ketika kita kalah, jangankan orang-orang, tim sukses saja HP-nya sudah mati dan tidak kita bisa dihubung lagi. Ayat ini mengatakan kepada kita, jangan kalian marah dan jangan kalian ragu. Kalian boleh ditinggalkan oleh tim sukses. Kalian boleh ditinggalkan oleh anak buah-buah kalian. Kalian boleh ditinggalkan oleh kawan bisnis kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ma wadaka rabbuka wa ma qala. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kalian, baik kalian dalam keadaan sukses maupun kalian keadaan gagal, dengan syarat kalian beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin dari ayat ini adalah ketika kita mendapat persoalan hidup, baik dari gagal karir, bisnis yang bangkrut, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun hidup kita hari ini, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kehidupan, kesuksesan, keberhasilan itu Allah putarkan pada kita di roda kehidupan di dunia ini. Kadangkala hari ini kita berhasil, kadangkala besok kita gagal. Kadangkala hari ini kita terpilih menjadi anggota DPR, kadangkala kita tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR. Kadangkala kita menjadi camat, kadangkala kita menjadi staf di kecamatan. Itulah pada Allah mengajarkan kepada kita semua, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah surat Wadduha
sama alam Nasra ini sering dibaca ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sedih dan berduka. Jadi kalau keadaan nanti kita ditimpa musibah, bacalah surat Wadduha dan alam Nasra laka sadrak. Jamaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapangkan hati kita karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pertolongan pada saatnya yang Allah janjikan kepada kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat surat Ad-Duha ini ditutup wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Dan nikmat yang kamu dapatkan wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalian harus syukuri. Hari ini mungkin kita mengeluh. Kadangkala jabatan kita digeser kawan. Kadangkala kita PNS punya jabatan kepala dinas digeser kawan ke tempat yang kering dulu, tempat yang basah. Kata Allah Subhanahu, syukuri nikmat. Selama ini mungkin kamu dalam tempat yang strategis itu, kamu mungkin lalai beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempat yang strategis itu, kamu punya potensi berbuat zolim, potensi berbuat korupsi, tapi Allah tempatkan kamu kepada tempat ini. Mungkin Allah menjagamu dari hal-hal yang tidak baik. Kalau kamu merasa berkurang dengan jabatan, tengok betapa banyak ASN yang sudah puluhan tahun, belasan tahun tidak naik pangkat, hanya staf-staf biasa. Kalau kita dalam bisnis, kita bangkrut, kita jatuh dalam titik yang nol, kita lihat tidak hanya kita saja yang bangkrut. Bahkan orang-orang yang mungkin sukses, mereka berkali-kali bangkrut. Bahkan orang-orang yang maju dan berhasil, mereka tidak pernah luput dari kegagalan-kegagalan, karena kegagalan itu adalah proses yang tertunda. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna barakatan fil umri wa nuran fil qalbi wa diyan fil wajhi wa sa'atan fi rizqi wa sabatan alal haq wa ridha fi nafsi wa mahabbatan fi qulubi makhluqin rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal wal hindal hisab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha